Desa leluhur keluarga Atmaja, tarian para mayat part 2. Aku terbangun di pagi hari dengan tubuhku yang masih lelah setelah kejadian semalam. Langit di luar jendela mulai berubah cerah, namun kecerahan itu masih belum bisa membuatku semangat di pagi itu. Aku mendengar langkah-langkah besar di luar kamar yang mendekat. Lalu, tak lama kemudian, terdengar suara ibu memanggilku dengan suaranya yang singkat dan tegas seperti biasa. "Widya, bangun." Suara ibu membuat jantungku berdetak lebih kencang. Dengan cepat, aku mendatanginya di ruang tengah, dan ketika sampai, ibu rupanya sudah bersiap-siap dengan kebayanya yang cantik di pagi itu. Bersamaan dengan Mang Danar dan Wak Usman yang terlihat sedang menyalakan kendaraan di luar sana. Aku tahu, pasti ini ada hubungannya dengan obrolan kemarin malam. Tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Aku tidak berani untuk bertanya tentang apa yang terjadi. Aku hanya bisa mendekat dan duduk di depannya sambil menundukkan kepala. "Kita semua akan pergi ke desa leluhurmu di desa Pangigelan. Jadi kamu harus siap-siap sekarang." Aku hanya bisa mengangguk dan berdiri kembali untuk ke kamar dan bersiap-siap. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan di sana. Namun yang pasti, ini semua pasti ada hubungannya dengan obrolan mereka semalam. Dan hal itu membuatku semakin gugup dan takut di saat yang bersamaan. Setelah 1 jam bersiap-siap, kita semua akhirnya pergi sebelum matahari benar-benar berada di atas kepala. Wak Usman terlihat menyalakan engkol mobil yang kita punya dengan memutar tuasa di depan mobil agar mobil itu menyala. Sebagai keluarga Atmaja yang dihormati, pada tahun itu keadaan ekonomi keluarga sangatlah baik. Bahkan di antara satu desa tempat kita tinggal, hanya keluarga Atmaja yang memiliki mobil pribadi. Selebihnya, para warga masih memakai delman atau karapan sapi untuk perjalanan jauh. Bahkan, terkadang mereka masih berjalan kaki dari kampung ke kampung tanpa pernah menaiki kendaraan seperti yang kita lakukan sekarang. Ibu duduk di kursi depan, bersebelahan dengan Wak Usman, sedangkan aku duduk di kursi belakang bersama Mang Danar dan Bisri yang duduk di tengah. Terlihat beberapa tas besar disimpan di belakang sana. Entah berisikan apa di dalamnya, namun sedari tadi Mang Danar dan Wak Usman terlihat sibuk mengangkut tas-tas besar yang tertutup dan ikut bersama rombongan keluarga ini ke desa Pangigelan. Mobil meluncur perlahan di jalanan desa yang sempit, melewati sawah-sawah hijau yang terbentang luas di bawah sinar matahari. Beberapa petani yang sedang bekerja seketika menoleh ke arah kendaraan tersebut. Mereka melambaikan tangan sambil berbisik satu dan yang lainnya. Mereka tahu bahwa kendaraan yang melintas di depan mereka adalah milik keluarga Atmaja, dan mereka menaruh hormat kepada kita semua meskipun ada sebuah insiden kemarin yang membuat mereka saling berbisik satu sama lain atas kejadian semalam. Tidak banyak percakapan selama perjalanan itu. Wak Usman dan ibu hanya berbicara sesekali dengan nada yang rendah. Entah apa yang mereka bicarakan, namun mereka seperti membicarakan tentang apa yang akan aku lakukan di sana. Karena terlihat beberapa kali ibu menuliskan sesuatu di sebuah kertas atas apa yang ia dan Wak Usman bicarakan. Ibu sempat menoleh ke arahku. Tatapannya tajam seperti biasanya. Dia sepertinya masih marah atas apa yang aku lakukan semalam, sehingga aku hanya bisa memalingkan wajahku keluar jendela dan berpura-pura menikmati pemandangan yang ada di luar sana. Kita semua tiba di desa Pangigelan menjelang sore. Desa itu
Rupanya terletak di sebuah kaki gunung yang dikelilingi oleh hutan lebat yang membuat udara di sana terasa lebih sejuk dibandingkan desa sekitarnya. Wah, Kusman terlihat lebih berhati-hati menjalankan kendaraan yang sedang ia kendarai. Jalanannya sedikit berbatu karena jarang sekali ada kendaraan yang masuk ke desa ini. Sebuah desa kecil bernama Desa Panggigelan kini di depan mata. Desa yang dulu dibuat oleh leluhurku yang bernama Atmaja, yang kini menjadi sebuah nama keluarga yang cukup terkenal. Atmaja yang mempunyai istri seorang penari jaipong membuka sebuah desa dari orang-orang yang ingin berlatih bersamanya di tempat ini. Semakin lama, tempat ini pun semakin berkembang dan menjadi sebuah desa sehingga dinamakan Desa Panggigelan atau desa yang berisikan penari dalam bahasa Indonesia. Rumah-rumah di desa ini masih terlihat sederhana. Kebanyakan masih terbuat dari kayu atau bilik bambu dengan atap rumbia. Namun, di tengah-tengah kesederhanaannya, desa ini seperti memancarkan aura yang lain, sehingga membuatku sedikit merinding ketika kendaraan ini masuk ke dalam desa tersebut. Mobil yang kita kendarai akhirnya berhenti di depan rumah besar yang ada di desa itu. Aku yakin bahwa itu adalah rumah yang menjadi rumah leluhur dari keluarga Atmaja. Rumah itu benar-benar besar, bahkan lebih besar dari rumah-rumah lainnya yang ada di desa itu. Dindingnya terbuat dari kayu jati berwarna gelap dengan beberapa ukiran-ukiran yang rumit di bagian depannya. Atapnya tinggi menjulang ke atas sana, sehingga terlihat lebih tinggi dari semua rumah yang ada di desa itu. Halaman depannya nampak ada sebuah pohon beringin besar yang berdiri kokoh dan dinding pagarnya terlihat banyak ditumbuhi lumut sehingga terkesan rumah ini sudah ditinggalkan begitu lama. Mereka akhirnya turun satu persatu. Semuanya nampak sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Hanya Bisri dan aku yang menatap rumah besar itu dalam waktu yang lama. Jujur, baru kali ini aku datang ke sini dan Bisri pun sepertinya baru pertama kali datang ke tempat ini. Meskipun dia mengetahui apa yang akan aku lakukan nanti, namun dia tidak benar-benar tahu dan hanya tahu dari sebuah cerita dari Mang Danar selaku suaminya. Aku akhirnya turun dari tempat itu. Mang Danar dan Bisri sibuk menurunkan beberapa tas yang ada di bagasi belakang. Begitu juga denganku dan Wak Kusman yang kini mendekat ke arah tangga menuju pintu rumah yang ada di depan. Ibu nampaknya sudah ada di sana ketika turun dari kendaraan. Matanya terlihat menoleh ke kiri dan ke kanan dari rumah itu. Dan ketika aku melihatnya dan ingin melangkahkan kaki untuk melihat rumah itu lebih dekat, tiba-tiba saja, jangan gegabah. Kita belum mendapatkan izin untuk masuk ke dalam, katanya sambil menahan tubuhku dengan salah satu tangannya. Ibu yang berkata seperti itu tiba-tiba menoleh ke Wak Kusman dan bertanya sesuatu. "Ah, si Mang Ohim kemana? Seharusnya kalau mobil ini datang melewati desa, berarti dia harus segera datang ke depan rumah agar kita semua bisa masuk," tanyanya dengan nada yang pelan. Wak Kusman hanya mengangguk pelan. Dia mengangkat tangannya secara perlahan dan membalikkan tubuhnya seperti sebuah isyarat bahwa aku dan ibu menunggu saja di sini dan dia akan mencari orang yang bernama Mang Ohim ke pinggir rumah. Belum sempat dia berjalan, nampak ada seseorang yang tergesa-gesa keluar dari semak-semak. Dia tersenyum ke arahku, juga ke arah Wak Kusman dan ibu. Tubuhnya nampak tua dan sedikit membungkuk. Rambutnya sudah sedikit memutih. Dengan baju hitam pangsi lusuh yang ia pakai, dia membawa beberapa kelapa yang sudah dikupas, lalu membawa dupa yang sudah dinyalakan olehnya pada saat itu. "Aduh, apunten, tadi Mang nyiapkan heula, ieu pas ninggal aranjeun dongkap ka desa ieu. Aduh maaf, tadi Mamang menyiapkan ini dulu,
ketika melihat kalian datang ke desa ini," katanya sambil menyimpan kelapa dan dupa tepat di depan pintu masuk rumah. Aku hanya bisa menatapnya, karena Mang Ohim langsung menyalami kita satu persatu sambil tersenyum. Bahkan ketika ia menyalamiku, terlihat tatapannya yang sedikit terharu sehingga ia menatapku sedikit lama dan membuatku kebingungan. Aduh si Neng iya teh, anak Tinyi Dewi. Aduh menigelis pisan. Tiba-tiba Mang Ohim dengan tangan keriputnya langsung menepuk pundakku pada saat itu. "Pokoknya ulah Hariwang, jangan khawatir. Segalanya sudah disiapkan oleh Mamang. Neng tinggal melaksanakan perintah yang dilakukan oleh keluarga Neng. Soalnya teh dulu, Nyi Dewi juga ketika seumuran Neng melakukan hal yang sama." Aku hanya tersenyum mendengar hal itu darinya dan tak lama kemudian ia kembali menyalami ibu. Ibu terlihat menyambutnya sekarang, bahkan ia tersenyum lepas ketika berbicara dengan Mang Ohim pada saat itu. Wakusman yang melihat kelapa dan dupa yang ada di depan rumah, seketika dia mendekat dan duduk di sana. Mang Ohim yang melihat Wakusman sudah mulai melakukan ritual, tiba-tiba merogoh sakunya dan memberikan kresek kecil berisikan bunga-bunga cantik sebagai syarat dari ritual tersebut. Tak lama kemudian, Wakusman mengangguk dan langsung menaburkan bunga tersebut tepat di depan pintu. Mulutnya terlihat bergumam seperti sedang membacakan sesuatu, dan setelah itu dia menatap pintu itu dengan tatapan yang serius, dengan kedua gerakan tangannya yang diangkat seperti sedang menyembah sesuatu di depan sana. Terdengar jelas seperti ada seseorang yang membuka kunci pintu depan, dan dengan mata kepala sendiri aku bisa melihat pintu itu terbuka dengan lebar sendirinya. Terlihat asap putih muncul dari dalam rumah, baunya menyengat seperti dupa dan tak lama menghilang dalam sekejap ketika asap itu keluar dari rumah. Tak lama kemudian Wakusman seketika langsung berbalik ke arahku dan ibu, serta menatap Mang Danar dan Bisri yang ada di belakang sana sambil berkata, "Kita bisa masuk sekarang." Aku masuk ke dalam rumah bersama dengan ibu yang ada di sampingku pada saat itu. Bau kayu tua dan debu langsung menyergap hidungku. Ruangan di dalam rumah terasa begitu gelap. Meskipun ada beberapa jendela yang dibiarkan terbuka, namun tetap saja terasa pengap. Lantainya terbuat dari kayu jati, sehingga terasa kokoh, dan dindingnya dihiasi dengan ukiran-ukiran yang rumit, seperti simbol-simbol kuno di beberapa tempat. Ruangan itu begitu luas. Tergantung beberapa lukisan wanita-wanita yang mengenakan pakaian tari, wajahnya terlihat seperti sedang menatapku yang berjalan melewatinya. Aku sebenarnya ingin bertanya siapa mereka dan di manakah nenek serta buyutku di antara lukisan-lukisan itu. Namun ibu terlihat sangat serius dan tidak bisa diajak bicara, sehingga aku lebih memilih untuk diam dan menuruti apa yang mereka mau sekarang. Di salah satu sudut ruangan terdapat sebuah lemari kayu yang sudah tua. Di dalamnya terlihat penuh dengan benda-benda seperti topeng tari, selendang berbagai warna dan ukuran, dan beberapa benda kecil yang menjadi pernak-pernik pakaian tari yang sering aku kenakan. "Kita akan tinggal di sini selama beberapa hari, dan kamu tidak boleh bertanya jika kamu ingin nama keluarga Atmaja kembali terangkat," kata ibu tanpa menatapku pada saat itu. Aku hanya mengangguk pelan dan hanya bisa mengikuti langkahnya ketika sedang berkeliling di rumah itu. Wakusman yang berada di paling depan terlihat sedang mengobrol dengan Mang Ohim. Dia berkata sesuatu sambil sesekali menoleh ke arahku. Wajahnya tersenyum setiap kali menoleh, seperti memberi penghormatan padaku meskipun aku tidak terlalu mengenalnya. "Kalau keinginanmu ingin dilakukan malam ini juga, nanti Mamang siapkan segalanya.
Tapi itu istrinya Danar, jangan ikutan. Soalnya dia bukan keluarga. Wak Usman mengangguk pelan dan tak lama kemudian dia seperti berpamitan kepadanya setelah berbicara seperti itu. Tak lama, dia juga berjalan padaku dan mengucapkan salam untuk pulang terlebih dahulu. Dia juga bahkan berkata, apabila nanti aku punya anak dan itu adalah perempuan, dia akan kembali menyambutnya. Walaupun nanti dia sudah meninggal, pasti anaknya akan menggantikan. Aku tidak tahu maksudnya apa, namun yang pasti aku hanya bisa mengangguk sambil sedikit tersenyum pada saat itu. Setelah semua barang-barang yang diangkut oleh Mang Danar masuk ke dalam rumah, Bisri yang merupakan istrinya diperintahkan untuk mengikuti Mang Ohim. Bahkan dia berkata bahwa dia harus menginap di sana dan tidak boleh mengikutinya hingga kami selesai dengan urusan yang ada di rumah ini. Wah, Kusman juga menyuruh ibu untuk mengajakku jalan-jalan berkeliling desa meskipun hari sudah sore. Namun ibunya mengangguk dan mengajakku keluar pada saat itu. Seperti ada sesuatu yang akan mereka lakukan di luar sepengetahuanku. Namun aku lagi-lagi tidak bisa mempertanyakan apa yang sedang mereka lakukan ketika aku mengelilingi desa. Desa Pengigelan ini tampaknya sedikit berbeda dengan desa-desa yang sering aku lihat karena terlihat banyak sekali bunga melati dengan dupa yang tercium di beberapa tempat. Adat istiadat di desa ini begitu kental sehingga aku bisa merasakannya ketika melewati jalanan hingga ke ujung desa. Widya, kata ibu yang tak mengapa kini secara perlahan melunak. Ini adalah desa leluhur kita. Desa keluarga Atmaja. Disinilah keluarga kita berasal, dan apabila kita sudah selesai dari tempat ini, kamu pasti akan kembali dengan membawa nama Atmaja seperti ibu dulu. Aku mengangguk pelan, meskipun aku tidak mengerti sepenuhnya kenapa ibu tiba-tiba berkata seperti itu. Kami akhirnya melewati beberapa rumah, dan terlihat beberapa warga yang tahu tentang ibu keluar rumah dengan wajah yang tersenyum. Ada seorang wanita tua dengan kebaya lusuh duduk di samping rumahnya dan tersenyum padaku dan ibu. Ada pula yang mendatangi kami berdua dan menyalami seperti tanda hormat pada ibu. Nyi Dwi, atas lami teka dia. Sudah lama tidak kesini. Ibu membalasnya dengan senyuman ketika ia berkata seperti itu. Iya Bu Neneng, saya bawa Widya ke sini sekarang karena dia sepertinya sudah siap. Wanita itu tiba-tiba menatapku dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu. Dia menyalamiku dengan senyuman yang lebih lebar. Oh, iya anu namina Widya tehnya. Aduh gelis pisan jika kapungkur Nyi Dwi ieu mah. Oh, ini yang namanya Widya teh ya. Aduh cantik sekali, seperti dulu Nyi Dwi ini mah. Ibunya mengangguk, lalu tak lama ia memegang tanganku dan mengajakku untuk berjalan kembali. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak warga yang menyapa ibu di sore itu. Oh, Iwi dia teh sudah besar ternyata ya, kata seseorang yang sedang mengangkut rumput dan melihat ibu yang sedang dikerubungi oleh warga. Semoga sukses ya Neng. Pokoknya tong sieun da kapungkur oge ibu Neng sami ngalakukeun eta. Semoga sukses ya Neng. Pokoknya jangan takut. Soalnya dulu juga sama ibu Neng melakukan itu. Aku hanya bisa menjawab perkataan mereka dengan senyuman kecil dan beberapa anggukan. Meskipun perkataan mereka membuatku bingung dan bertanya-tanya. Apakah mereka tahu apa yang dikatakan ritual oleh keluargaku seperti yang dibicarakan kemarin malam? Soalnya mereka semua mewanti-wanti agar aku tidak boleh panik dan takut atas apa yang akan aku lakukan. Kami akhirnya kembali ke rumah setelah berkeliling. Tak terasa, matahari sudah turun dengan kelelawar yang mulai muncul di atas sana ketika kami kembali pulang. Di sana, ibu nampak lebih tenang setelah bertemu dengan para warga yang menyambutnya. Bahkan beberapa kali kami diberi makanan dan minuman sebagai penghormatan kepada keluarga Atmaja.
Nama Nyi Dwi Atmaja yang melekat kepadanya masih terlihat dihormati oleh warga desa, sehingga dia harus mempertahankan senyumannya kepada semua orang yang menyapa. Namun di balik itu, aku masih bisa merasakan ketegangan di balik senyuman ibu, sehingga aku masih belum berani untuk bertanya atas apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Begitu sampai di depan rumah, Wak Kusman nampaknya sudah berdiri di sana bersamaan dengan Mang Ohim dan Mang Danar yang habis mengantarkan Bisri ke rumah Mang Ohim pada saat itu. Mereka nampak diam dan seperti menyambut kami dengan wajahnya yang serius. "Kalian sudah siap?" tanya Wak Kusman dengan suaranya yang rendah dan penuh wibawa. Ibu yang ada di depanku hanya mengangguk. Dan ketika hal itu terjadi, entah mengapa hatiku terasa bergetar. Jujur, aku merasa tidak siap sama sekali. Perasaan gugup yang tadi aku rasakan tidak menghilang hingga saat ini. Dan sekarang aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya di rumah ini. Sehingga aku hanya bisa diam dengan jantungku yang berdetak cepat. "Bagus kalau begitu. Mari kita mulai sekarang," kata Wak Kusman yang mulai membuka pintu rumah itu. Aku hanya bisa menelan ludah. Wak Kusman, Mang Danar serta Mang Ohim kini masuk satu persatu ke dalam rumah. Aku hanya bisa memandang ibu dengan keraguan. Tanpa ibu menoleh sedikit pun padaku, dia langsung menggenggam tanganku dengan kuat, seolah-olah memberi isyarat agar aku mengikuti apapun yang terjadi di dalam sana. Akhirnya aku masuk kembali ke dalam rumah. Suasana di rumah yang sedikit gelap karena matahari sudah mulai turun, membuat seluruh rumah itu gelap gulita. Bahkan suasana gelapnya lebih pekat, seolah-olah matahari tidak bisa menembus rumah itu dari luar sana. Aku hampir tidak bisa melihat apa-apa selain punggung ibu. Bau dupa yang samar tercium ketika aku melangkah masuk ke dalam, lengkap dengan aroma lembab dari rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. "Duduklah," kata Wak Kusman. Suaranya terdengar pelan, namun dia seperti sedang memandu kami berdua sekarang, sehingga ibu langsung duduk dan aku pun mulai mengikutinya dari belakang. Aku seketika duduk di sebuah tikar pandan, dan secara perlahan aku baru sadar bahwa kami sedang duduk melingkar sekarang. Tidak ada suara selain suara langkah kaki dari Mang Ohim yang berjalan mengelilingi kami semua, dan nampaknya semua anggota keluarga duduk di sana dengan kondisi ruangan yang gelap gulita. Tiba-tiba saja terdengar sebuah suara, dan suara itu diiringi oleh sebuah cahaya yang muncul di sudut ruangan. Cahaya itu secara perlahan menyebar dan membuat ruangan nampak terang. Rupanya Mang Ohim berkeliling menyalakan lampu minyak yang ada di sekitar rumah untuk dinyalakan. Namun tepat ketika aku bisa melihat semuanya, mataku langsung terbelalak karena tepat di tengah ruangan ada sebuah pemandangan yang tak biasa terlihat. Tepat di depan mataku ada banyak makanan tersaji di sana. Nasi putih nampak mengepul, lalu ayam yang dipanggang dengan utuh, disertai dengan tahu dan lalapan segar serta sambal yang terlihat pedas. Kemudian di ujungnya ada piring-piring yang tersusun rapi, juga gelas dengan air gula aren yang menyegarkan mata. Makanan itu tampak seperti sebuah perjamuan besar, dan aku heran kapan mereka memasak semua ini dalam waktu yang singkat. Tapi ada sesuatu yang lain yang mencuri perhatianku, dan hal itulah yang membuat tenggorokanku seperti tidak selera setelah melihat makanan enak itu. Karena tepat di tengah-tengah lingkaran tempat kami semua duduk berdiri beberapa batu nisan yang dipasang dengan tegak. Batu nisan itu terlihat baru saja dicabut dari tempatnya karena terlihat tanah basah yang masih menempel di ujungnya. Ukiran-ukiran nama yang ada di sana terlihat tidak asing. Aku sering mendengarnya ketika ibu bercerita tentang leluhurnya sewaktu aku masih kecil.
Bukan hanya batu nisan saja yang ada di sana, terlihat beberapa gumpalan tanah hitam yang tersebar di bawahnya. Gumpalan tanah itu melingkar seperti membentuk sebuah pola. Dan yang paling mengganggu dari semua itu adalah bau lembab dan bau busuk yang tercium hingga menusuk hidung. Bau itu bercampur dengan bau makanan dan bau dupa yang Mang Ohim nyalakan di ujung ruangan. Dan bau itu begitu kuat sehingga aku ingin menutup hidungku pada saat itu. Apa ini? Gumamku dengan suara bergetar. Ibu yang duduk di sebelahku tidak menjawab hal itu. Dia hanya menunduk dengan kedua matanya yang fokus pada batu nisan yang ada di tengah lingkaran. Lalu tak lama kemudian, Wakusman yang duduk di depanku tiba-tiba mengangkat wajahnya dan kemudian menatap kami semua dengan tatapan serius. Malam ini kita akan memulai segalanya dan kita harus bisa melewatinya. Karena banyak yang akan kita lakukan hingga pagi menjelang, katanya dengan nada yang pelan dan penuh penekanan. Makanlah, kamu butuh tenaga malam ini, sehingga kita sudah mempersiapkan semuanya. Ibu berkata seperti itu padaku dengan suaranya yang rendah, namun di balik itu ada sebuah ketegasan yang terpancar dari matanya yang menatap tajam ke arahku. Aku menatap piring di depanku. Di sana ada nasi yang masih hangat, lalu sayur asam, sambal dan lalapan, serta ayam panggang yang masih terlihat baru saja dimasak sehingga mengundang selera. Namun, di satu sisi, aku merasakan bau tanah basah yang tersebar di sekitar ruangan dan kehadiran batu-batu nisan yang ada tepat di tengah-tengah makam tersebut, sehingga hal itu membuatku ragu untuk mengambil makanan-makanan itu dan butuh waktu agar aku berani menyantapnya. Dengan tangan bergetar, aku menyentuh nasi yang ada di piringku. Teksturnya lembut namun terasa dingin di ujung jari. Bau tanah bercampur aroma dupa dan ayam panggang sedikit membuatku mual. Baru kali ini aku merasakan makan malam yang aneh seumur hidupku. Dan ketika aku melihat saudara-saudaraku, mereka nampak makan dengan lahap dengan lauk pauk yang ada di depannya. Cepat makan, jangan buang-buang waktu, Widya. Makan makanannya, karena jadwal kita padat malam ini, kata Wakusman yang mengunyah tanpa henti. Ya Widya, ini bukan hanya makan saja, tapi sudah bagian dari penghormatan kita bagi para leluhur keluarga Atmaja, kata Mang Danar menambahkan sambil menunjuk ke arah batu-batu nisan yang berdiri di tengah-tengah kita semua. Aku hanya mengangguk dan mencoba untuk menggenggam nasi itu dan memindahkannya ke mulut. Rasanya terasa hambar. Nasi, sambal dan sayur asam yang dicampur di piring dan aku makan memakai tangan, semuanya seperti tidak ada rasanya. Malah semuanya nampak dingin ketika aku mengambilnya. Bahkan ketika aku mengambil ayam yang ada di depanku, kulitnya sedikit lengket, padahal dari tampilannya sangat menggugah selera. Aku mencoba semua makanan yang ada di sana, namun lagi-lagi tidak ada rasanya sama sekali. Semuanya hambar, sehingga aku hanya bisa berhenti sejenak mencoba berpikir apakah ada yang salah dengan indera perasaku atau memang makanan ini hambar. Di tengah-tengah makan malam itu, aku melirik ke arah ibu. Di sana ibu makan dengan tenang. Tangannya penuh dengan nasi dan ayam. Setiap gerakannya terlihat anggun meskipun situasinya terasa menyeramkan. Widya, kata ibuku yang tahu aku menoleh ke arahnya, kau harus menghormati apa yang akan kita lakukan di sini. Dan apa yang kita lakukan sekarang jangan membuat keluarga malu lagi. Sepertinya kejadian kemarin malam masih melekat di pikiran ibu, sehingga aku yang awalnya ragu-ragu dengan makanan yang belum aku habiskan di piring, akhirnya hanya bisa menunduk dan mulai memakan makanan itu semuanya, meskipun rasanya benar-benar hambar. Butuh waktu lama agar aku bisa menghabiskan semuanya. Dan setelah perjuangan panjang itu, aku berhasil menghabiskan makananku. Rasa lega mulai merayap di tubuhku,
Namun, hal itu juga disertai oleh rasa lelah dan aneh. Aku melihat ibu menyekat tangannya dengan kain kecil dengan wajahnya yang menatap batu nisan itu tanpa ada ekspresi. "Apa sudah selesai?" Ketua Kusman yang menatap kita semua. Mang Danar dan ibu mengangguk. Ia menaruh piring kosong di lantai, begitu juga aku. Meskipun makanan di piring tidak terlalu bersih dan masih ada sisa nasi dan lauk pauknya, aku hanya mengangguk dan menaruh piring itu karena aku tidak mau benar-benar menghabiskannya. "Bagus kalau begitu," kata Wakusman. "Sekarang kita bisa mulai membereskannya." Wakusman langsung memanggil Mang Ohim yang menunggu kita semua di ujung ruangan. Dia mengangguk dan mendekat pada Wakusman sambil mengambil piring-piring kotor yang ada di sana. Awalnya, aku ingin membantu Mang Ohim untuk membereskan makanan-makanan itu, namun tiba-tiba ibu berdiri dan mengajakku ke ruangan belakang. "Ikut ibu ke ruang belakang dan biarkan Mang Ohim melakukannya," katanya dengan nada yang pelan. Aku hanya bisa mengikutinya berjalan dan terlihat Wakusman dan Mang Ohim serta Mang Danar yang sibuk mengangkat piring-piring kosong itu. Namun, sekilas aku melihat mereka nampak aneh karena arah mereka membawa piring-piring itu ke dapur, namun mereka membawa piring-piring itu keluar rumah dan menuju ke halaman depan. "Bu, kenapa Wakusman bawa piring yang masih ada sisa makanan itu ke depan rumah? Bukannya dapur dan kamar mandinya ada di belakang?" tanya aku pelan. Ibu tidak menjawab. Dia hanya menggenggam tanganku lebih erat dan membawaku ke ruangan belakang. Di sana terlihat kamar-kamar yang tidak terpakai berjejer, membentuk lorong panjang dengan pintu yang terbuka lebar. "Sekarang kamu masuk ke kamarmu terlebih dahulu. Ada sesuatu yang harus kita siapkan, sehingga kamu butuh istirahat terlebih dulu agar kamu tidak mengantuk nantinya." Ibu menunjuk ke salah satu kamar yang ada di sana. Dan aku yang tidak bisa melawan hanya bisa mengangguk dan masuk ke dalam kamar yang ada di dalam rumah itu. Aku melangkah pelan ke arah kamar yang ditunjuk oleh ibu. Kamar itu berada di sisi kanan ruang utama. Lorong itu terasa sangat sempit. Dindingnya dihiasi oleh foto-foto keluarga Atmaja dari masa lalu. Wajah-wajah mereka tampak kaku dan serius dalam beberapa foto yang terpampang di dinding. Bahkan ada beberapa yang berbentuk lukisan yang terlihat sangat nyata di ujung lorong. Aku merasakan tatapan dingin dari mereka dan beberapa dari wanita itu. Wajah-wajahnya nampak sama, seperti ada garis keturunan yang sama di setiap generasi. Pantas saja para warga desa berkata bahwa aku mirip seperti mereka ketika masih muda. Karena ketika aku melihat foto dan lukisan itu, ada beberapa remaja yang wajahnya mirip denganku. Tapi entah kenapa, aku seperti tidak mau menatap foto itu lama-lama. Ada suasana yang dingin dan menyeramkan ketika aku melihatnya. Aku langsung masuk ke dalam kamar dan ibu seketika menutup pintu kamar itu dengan pelan. Engsel pintunya berdecit dengan udara di dalam kamar yang terasa lebih dingin daripada ruangan lainnya. Kamar kecil itu nampak sederhana. Dindingnya masih terbuat dari anyaman bambu dan kayu yang sudah menghitam oleh usia. Sebuah lampu minyak yang dinyalakan oleh Mang Ohim nampak menyala di ujung ruangan, memberikan cahaya kekuningan yang redup dan bergerak-gerak di tengah kegelapan. Sebuah dipan kayu terlihat dengan jelas. Ketika aku masuk, dengan kasur tipis di atasnya, sprei yang berwarna putih kekuningan terlihat menutupi kasur tipis itu. Di sudut kamar, ada sebuah lemari kecil yang terbuat dari kayu jati. Pintu lemari itu tertutup dengan beberapa ukiran bunga teratai di permukaannya. Lemarinya yang sudah mulai pudar. Lalu di atas lemari kecil itu ada sebuah cermin kecil yang tergantung. Bingkainya terlihat berkarat dengan kaca yang sedikit buram. Aku sekilas menangkap bayanganku di sana. Sebuah bayangan yang terlihat lelah dan gelisah atas apa yang aku lakukan pada saat ini.
Aku akhirnya duduk di samping Dipan, di dekat sebuah meja kecil yang berdiri sendiri dengan vas bunga berisikan bunga melati yang hampir layu. Aroma melati tercium dengan samar, bercampur dengan bau anyir dan lembab khas rumah tua yang sudah lama tak ditinggali. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa sesak yang tiba-tiba menyerang. "Widya, tidur. Nanti ibu bangunkan apabila semua sudah siap," kata ibu yang terdengar dari luar. "Iya bu." Aku hanya bisa menjawab hal tersebut sambil berjalan pelan, sambil meniup lampu minyak yang menyala di sudut kamar. Lalu, tak lama aku membuka jendela dan membiarkan cahaya bulan purnama masuk dan menerangi kamar. Jujur, aku tidak bisa tidur saat-saat seperti ini. Pikiranku penuh dengan pertanyaan apa yang akan terjadi dan ritual apa yang akan mereka lakukan. Makan malam dengan beberapa batu nisan yang sengaja dicabut dan disimpan di tengah-tengah kami semua saja itu sudah membuatku aneh. Apalagi nanti ketika ritual itu berlangsung. Aku menghela nafas panjang sambil duduk di atas kasur tua yang ada di kamar. Aku coba menutup mata, namun sepertinya setelah beberapa kali aku mencoba, tubuhku masih ingin terjaga. Apalagi setelah aku mematikan lampu minyak, terdengar ibu berjalan menjauhi kamar, lalu tak lama terdengar dirinya berbicara dengan Wak Kusman yang tampaknya sedang menunggunya di sana. Ibu dan Wak Kusman nampak mengobrol atas apa yang akan kita lakukan selanjutnya, dan tak lama kemudian Mang Danar kembali datang dan ikut mengobrol bersama mereka. Pada awalnya aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, hanya suara dari mereka secara samar yang terdengar olehku dari dalam kamar. Sehingga aku mencoba memejamkan mataku kembali. Meskipun setiap kali aku hampir tertidur pada saat itu, tiba-tiba bayangan foto dan lukisan yang ada di sekeliling rumah itu muncul begitu saja dalam pikiranku. Mereka seperti memperhatikan dan menungguku dari berbagai sudut di rumah ini. Dan mereka seperti tahu apa yang akan aku lakukan dengan keluargaku sekarang. Aku terus memaksa diriku untuk tertidur. Pikiran-pikiran itu aku hilangkan dalam sekejap, namun bukannya tidur, aku malah tetap terjaga sepenuhnya. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan-bayangan wajah itu terus muncul. Mereka seperti hidup dan memperhatikanku dari kegelapan. Aku tidak tahu bahwa mereka ada di kamar ini atau tidak, karena lampu minyak yang menyala di kamar sudah dimatikan, sehingga aku hanya bisa menarik selimut tipis. Kutarik hingga menutupi seluruh tubuhku. Entah sudah berapa lama aku berada di sana. Tiba-tiba dari luar kamar, aku mendengar sesuatu kembali. Obrolan antara ibu dan para anggota keluargaku kini menghilang, tergantikan dengan seseorang yang bergumam sendirian di ruangan tengah. Seketika, aku langsung kembali duduk di atas kasur sambil mendengarkan suara tersebut, dan ternyata itu adalah suara dari Wak Kusman. Dia terdengar seperti sedang membacakan sesuatu. Gumamannya terdengar berat, seolah setiap katanya mengandung sebuah makna dan beban yang tidak aku pahami. Suara gamelan diselingi oleh bunyi-bunyi yang aneh, seperti dentuman kecil atau ketukan lantai. Tak jarang juga terdengar langkah-langkah kaki ringan yang bergerak perlahan di ruang tengah. Aku merasa ketakutan sekarang. Hawa kamar semakin dingin ketika suara itu terdengar, tapi rasa ingin tahuku mulai menguasai tubuh ini, sehingga secara perlahan aku berdiri, melangkahkan kakiku mendekati pintu kamar. Dengan nafas yang pelan dan berat, aku menempelkan telingaku ke arah pintu dan mencoba dengan jelas mendengarkan apa yang ia katakan di sana. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Kata-katanya terdengar asing. Yang ada, aku hanya merinding karena suara-suara ketukan atau langkah kaki itu terdengar aneh dan tidak seperti dibuat oleh manusia.
Seketika, aku langsung melangkah mundur, menjauh dari pintu, sedangkan gumaman mantra itu terus berlanjut selama beberapa jam. Aku mencoba tidak menghiraukannya, namun tak bisa. Suara itu terus memenuhi pikiranku, dan ketika aku hanya bisa diam dan mendengarkan suara itu terus-menerus, secara tiba-tiba pintu kamarku diketuk. Tok tok tok. Dan hal itu membuatku kaget sehingga tubuhku terperanjat. Namun ketukan itu disusul oleh sebuah suara, dan entah kenapa suara itu membuatku merasa lega karena itu adalah suara yang aku kenal. "Widya, bangun," katanya dengan singkat. Aku langsung menjawab dan berlari ke arah pintu. Di sana ibu sudah berdiri dan aku langsung disuruh untuk mengikutinya ke ruang tengah. Di sana aku melihat Wakusman dan Mang Danar sedang mempersiapkan sesuatu, lalu terlihat pula Mang Ohim serta beberapa warga desa yang bertemu denganku di desa itu datang dan berkumpul di depan rumah. Wakusman nampak sibuk dengan orang-orang yang datang di belakang Mang Ohim. Namun ada yang aneh, ketika aku melihat mereka, Wakusman nampak seperti habis melakukan sesuatu yang membuat wajahnya berkeringat bersama Mang Danar dan Mang Ohim di sana. Dan dia tampaknya habis dari luar rumah. Sehingga aku bingung siapa yang tadi bergumam, apakah itu benar Wakusman atau orang lain yang tidak aku kenal. Aku awalnya ingin bertanya, siapa yang bergumam di ruangan tengah beberapa waktu yang lalu, karena ketika ibu mengetuk pintu, suara-suara itu mendadak menghilang. Namun, ketika aku keluar dengan ibu yang berjalan di depanku pada saat itu, wajah-wajah mereka tampak serius. Dan ketika mereka melihat kami berdua, wajahnya langsung tersenyum dan menyambutku, sehingga aku merasakan keanehan atas apa yang aku dengar beberapa waktu yang lalu. Mang Ohim dan beberapa orang yang ada di belakangnya kini menyalami ibu dan aku ketika aku bergabung dengan mereka semua. Mereka seperti menyambut kami berdua karena ada beberapa orang yang pernah aku temui ketika kami berdua berkeliling desa. Aku hanya membalasnya dengan tersenyum, namun mataku seketika tertuju kepada benda-benda yang mereka bawa. Benda-benda tersebut rupanya adalah gamelan, karena aku tahu bentuknya meski terbungkus dengan kain berwarna hitam pekat di sana. Gamelan yang mereka bawa sangatlah lengkap. Ada gong besar, kendang, saron, bonang, dan beberapa alat lainnya. Tak lama kemudian, ibu tiba-tiba menerima sesuatu dari Mang Ohim, sebuah kain berwarna hitam yang sama seperti penutup gamelan tersebut. Sambil tersenyum dingin, ibu tiba-tiba mendekat padaku dan berkata, "Sekarang, ibu harus menutup matamu, Widya, karena kamu sebagai orang yang akan melakukan ritual ini, sehingga kamu harus bisa menjaga hatimu agar tidak goyah ketika sampai di sana." Jantungku seketika berdetak kencang ketika ibu berkata seperti itu. Sebuah perasaan ganjil mulai merayap atas perkataan ibu, namun aku tidak bisa bertanya lebih lanjut karena ibu langsung membelakangiku dan menutup kedua mataku dengan kain yang ia bawa pada saat itu. Seketika dunia langsung menjadi gelap gulita dan aku hanya bisa merasakan genggaman tangan ibu yang kuat di pergelangan tanganku. "Jangan lepas dari tangan ini sebelum ibu bilang, faham?" katanya dengan nada yang sedikit tegas. Aku mengangguk pelan atas apa yang diucapkannya. Lalu tak lama kemudian Wakusman berkata bahwa kita sudah siap untuk berangkat. Sehingga secara perlahan akhirnya kami pun mulai keluar rumah, menyusuri pedesaan ke suatu tempat yang merupakan tempat ritual. Setelah itu kami semua mulai melangkah keluar dari rumah. Aku tidak tahu akan pergi kemana, tapi langkah-langkah kaki kami semua bergema di suasana malam yang nampak sunyi. Aku berjalan di tengah-tengah mereka. Mang Danar, Wakusman, dan Mang Ohim nampaknya berjalan di depan, dan orang-orang yang aku temui di desa nampak berjalan di belakang sana. Di awal perjalanan, suara dari kehidupan desa yang sunyi terdengar samar oleh kedua telingaku.
Suara jangkrik di pesawahan terdengar dengan jelas. Juga beberapa kali suara kodok yang nyaring muncul begitu saja di telinga kiri dan kananku. Aku seperti mengenali jalanan setapak ini karena jalanan ini pernah aku lewati tadi sore bersama ibu, sehingga konturnya masih bisa aku kenali. Dan kakiku melangkah perlahan di batu yang disusun sebagai jalanan utama desa, sehingga aku masih bisa tenang ketika berjalan pada saat itu. Namun tak lama kemudian jalanan berubah menjadi tanah yang lengket dan berlumpur. Kadang-kadang kakiku seperti melangkah di batu-batu kecil atau ranting-ranting yang patah. Ya, sepertinya aku sudah meninggalkan desa karena suasana mendadak sunyi dan suara jangkrik serta kodok yang aku dengar kini sudah tak terdengar lagi. Aku hanya bisa mendengar suara gemerisik kain yang terseret di jalanan desa, lalu bunyi alat musik gamelan yang diangkut oleh beberapa warga desa terdengar dengan jelas. Bahkan beberapa desan nafas dari para warga yang berjalan di belakangku mulai terdengar, dan hal itu membuat suasana di sekitar terasa aneh. Apalagi aku tidak tahu kemana kami akan berjalan, dan hal itu membuat semuanya semakin membuatku tidak nyaman. Sepertinya mereka mulai kelelahan karena gamelan yang mereka bawa lumayan berat, apalagi medan jalanan yang seperti ini yang mungkin membuat mereka kesulitan. Bu, sampai kapan aku harus jalan seperti ini, Bu? Tanyaku dengan suara yang bergetar. Ibu tidak menjawab atas apa yang aku tanyakan, namun sebaliknya genggamannya terasa semakin erat. Tubuh ibu seperti menegang, dan aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang karena kedua mataku ditutup dan aku dilarang untuk membukanya sebelum saatnya tiba. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik atau Tanya Demit, tarian para mayat. Ini asli nih. Salah satu kisah terkeren yang pernah saya bawakan, kisah dari Bang Sidik atau Tanya Demit. Dari seluruh kisahnya ini asli keren banget menurut saya ya. Awalnya aja udah bikin mengerikan begini nih, waduh. Dan pastinya makin bikin penasaran nih. Apakah yang selanjutnya terjadi dan bagaimanakah ritual itu akan dilaksanakan? Ada sesuatu apa yang belum diketahui oleh Widya, yang mana ini semua menyangkut tentang leluhurnya ya, tentang keluarga besar Atmaja yang namanya harum di sekitaran. Luar biasa sekali. Anak seumur Widya ya, jadi nggak ngerti apa-apa dan tidak ada yang menjelaskan juga dari keluarganya, hanya cuma disuruh nurut. Jadi memang ya ini kan basicnya tahun 70-an ya. Jadi saat itu apalagi di daerah-daerah perkampungan ya, memang ya udah, nah namanya anak nurut, apalagi cewek, nggak boleh bantah, nggak boleh nanya, perintah orang tuanya harus diturutin. Dan ini menjadi beban tersendiri sih bagi Widya ya teman-teman ya. Dan makin penasaran. Pokoknya buat besok jangan sampai ketinggalan deh buat part ketiganya karena keren banget kisahnya. Terima kasih Bang Sidik atau Tanya Demit atas kisahnya yang keren ini. Dan buat teman-teman yang suka baca, wajib banget deh mengunjungi karya karsa dari Tanya Demit. Bisa juga di follow ya akun Twitternya supaya bisa tahu nih kisah-kisah terbaru apalagi yang akan upload. Dan buat teman-teman juga mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.